Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-solehat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, Bu Guru ucapkan selamat datang di kelas 5. Walaupun kita belum bisa bertemu di kelas, semoga tidak mengurangi semangat anak-anak untuk terus belajar. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan mengajar muatan tematik khususnya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat dan berpikir mengapa manusia dapat berlari, kambing dapat berjalan, atau kelinci dapat melompat? Ya, pasti kalian semua pernah melihat. Manusia dapat berlari, kambing dapat berjalan, kelinci dapat melompat, itu karena adanya alat gerak. Muatan IPA pada tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia terdiri dari 1. Alat gerak hewan. 2. Alat gerak manusia. 3. Kelainan dan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang alat gerak hewan. Silahkan anak-anak buka pada buku tema 1 halaman 3. Perlu kalian tahu bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup yang membedakannya dengan benda mati adalah dapat bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Pengertian gerak tersebut dapat terjadi pada hewan dan manusia, tidak pada tumbuhan. Mengapa demikian? Karena hewan dan manusia dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan melakukan gerak yang bersifat pasif atau tidak dapat berpindah tempat. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan gerak yang terjadi hanya pada hewan dan manusia. Gerak pada hewan dan manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem yang menghasilkan proses terjadinya gerak pada hewan dan manusia yang melibatkan otot dan tulang. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ingat ya, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tadi Ibu katakan bahwa sistem gerak terdiri atas tulang atau alat gerak pasif dan otot atau alat gerak aktif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot merupakan alat gerak aktif karena otot dapat menggerakkan tulang. Ketika otot bekerja, otot akan membesar, memendek, dan mengeras. Kerja otot ini akan menyebabkan tulang dapat bergerak. Misalnya, kita dapat berjalan, berlari, melompat, memegang, berenang, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal alat gerak pada hewan. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Yang kedua, kelompok hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Salah satu contoh dari hewan vertebrata adalah kelinci. Salah satu contoh dari hewan avertebrata adalah siput.
Sekarang, apakah dari kedua hewan ini memiliki alat gerak yang sama atau berbeda? Selanjutnya, dengar penjelasan Bu Guru ya. Sekarang kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai alat gerak pada hewan vertebrata. Anak-anak boleh membuka buku pada halaman 13. Salah satu contoh hewan vertebrata adalah kelinci. Sekarang kalian perhatikan apa nama organ gerak yang ada pada kelinci. Ya, betul. Kelinci memiliki organ gerak yaitu kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Karena kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan tungkai kaki depannya, itulah yang menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan di rumah. Tugasnya ada pada halaman 14 di buku tema. Selain tadi kelinci yang sudah kita pelajari bersama, ada hewan-hewan lain yang juga termasuk di dalam hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Sekarang yang harus kalian lakukan adalah menulis nama organ gerak pada hewan tersebut. Antara lain ikan, katak, burung, ular, kadak, dan kambing. Selain menulis nama organ gerak, kalian juga harus menulis fungsi dari organ gerak tersebut. Mudah kan? Kita akan belajar alat gerak pada hewan vertebrata. Masih ingat kan apa itu hewan vertebrata? Ya, hewan vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Tadi Ibu sudah sampaikan salah satu contoh dari hewan vertebrata adalah siput. Apa ya nama organ gerak yang ada pada siput? Siput ternyata memiliki organ gerak yang namanya kaki perut. Kaki perut pada siput bentuknya pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Sekarang kalian akan melakukan tugas mandiri di rumah yang ada pada halaman 43. Tugasnya adalah silahkan kalian isi nama dari organ gerak yang ada pada tabel di halaman 43. Ada belalang, cacing, ubur-ubur. Ketiga jenis hewan ini ternyata merupakan hewan vertebrata. Silahkan kalian isi nama organ geraknya serta fungsinya. Mudah kan? Mudah sekali. Kenapa? Karena hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang sering kita jumpai. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi apa nama organ gerak yang ada pada hewan tersebut. Wah, tidak terasa ya, pelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang tadi Ibu jelaskan tentang alat gerak hewan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa ya, tugas mandirinya dikerjakan. Itu akan menambah wawasan kalian tentang alat gerak hewan yang ada pada hewan vertebrata maupun hewan avertebrata. Tetap semangat walaupun belajarnya cuma dari rumah dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.